Kita berada di Yogyakarta, provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Mendengar namanya saja sudah banyak terlintas di benak kita, mulai dari kesultanan, wisata, sampai ratusan budaya dan tradisi. Jogja, kota seribu budaya, warisan para leluhur dan raja-raja. Siapa yang tidak terkesima dengan pesona kota dan aneka budayanya? Pendatang domestik dan mancanegara turut menghiasi hiruk-pikuk kota. Dinamika Jogja merupakan suatu pembahasan yang tidak akan bisa dihabiskan dalam satu malam. Sebab dalam satu cerita tersimpan 1001 kosakata dan kosa rasa. Selain disebut-sebut sebagai kota pendidikan, Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang menjaga dan melestarikan budayanya. Ya, ratusan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun, mungkin kita bisa ulas beberapa budaya terkenal di Yogyakarta. Budaya di Yogyakarta tidak dapat dihitung jumlahnya. Salah satunya adalah tradisi sekaten di Keraton Yogyakarta. Hampir sama dengan sekaten di Solo, Keraton Jogja juga menggelar tradisi ini selama sebulan penuh. Tradisi sekaten di Yogyakarta dimulai dengan selamatan untuk memohon ketentraman dan kelancaran. Tradisi ini bersamaan dengan dibukanya pasar malam perayaan sekaten. 1 minggu sebelum acara puncak sekaten, gamelan dibunyikan di dalam keraton pada malam tanggal 6 Rabiul Awal di Bangsal Poconiti mulai pukul 7 malam hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11 malam, gamelan dipindahkan ke Masjid Agung Yogyakarta oleh para prajurit keraton. Selama 1 minggu, gamelan dibunyikan terus-menerus, kecuali pada waktu sholat zuhur dan asar. 2 gamelan ini ialah gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kanjeng Nyai Nagawilaga. Upacara selanjutnya ialah Numplak Wajik. Berlokasi di Magangan Kidul, upacara Numplak Wajik merupakan tanda dimulainya pembuatan Gunungan Wadon. Kemudian dilaksanakan upacara miyos atau hadirnya Sri Sultan di Masjid Besar untuk menyebarkan udik-udik yang berisi beras, bunga, dan uang logam. Setelah itu, Sri Sultan duduk di serambi masjid untuk mendengarkan pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Budaya unik yang kedua adalah siraman pusaka keraton. Di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dikenal berbagai jenis pusaka. Di antaranya senjata berupa tombak, keris, regalia, ampilan, panji-panji, gamelan, dan kereta. Pusaka-pusaka yang disebut sebagai kagungan dalam itu biasanya mempunyai nama dan mempunyai gelar kehormatan seperti Kanjeng Kiai atau Kanjeng Nyai. Bahkan Kanjeng Kiai Ageng untuk pusaka yang akan dipercaya mempunyai kekuatan magis paling besar. Pusaka keraton dipercaya bersifat sakral dan memiliki kekuatan supranatural. Sebagian pusaka keraton diwariskan secara turun-temurun. Bahkan ada yang berasal dari Keraton Demak. Benda-benda pusaka tersebut biasanya dibersihkan secara intensif sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Suro dalam kalender Jawa sebagai suatu bentuk upacara tradisional yang setiap tahun dilakukan oleh kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lazim disebut upacara siraman pusaka. Ada pusaka yang dibersihkan hanya oleh Sultan sendiri dengan mengambil tempat di keraton bagian dalam. Pusaka yang masuk dalam kategori ini antara lain Kanjeng Kiai Ageng Blaret. Ada juga yang dibersihkan oleh saudara-saudara Sultan, dan ada pula yang dibersihkan oleh abdi dalam.
Ada pusaka yang dibersihkan di tempat yang terjaga privasinya, tetapi ada juga yang dibersihkan di tempat terbuka dan dikunjungi oleh banyak orang, misalnya kereta-kereta keraton. Budaya yang ketiga adalah budaya Labuhan. Budaya Labuhan merupakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak zaman Mataram Islam abad ke-14. Masyarakat Jogja meyakini bahwa dengan mengadakan upacara ini, maka akan tercipta ketentraman dan kesejahteraan dan selalu diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Meski diselenggarakan oleh keraton, upacara ini tetap dimeriahkan oleh masyarakat secara luas dengan tujuan bahwa upacara ini tetap lestari. Adapun inti dari acara ini adalah melakukan persembahan atau syukuran di tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah leluhur raja-raja terdahulu. Doa-doa secara agama Islam dipanjatkan agar memberi keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi masyarakat Jogja dan Indonesia. Yang terakhir adalah karawitan. Banyak budaya-budaya Jogja yang diadopsi kemudian digunakan untuk menampilkan karya seni kontemporer seperti campur sari. Kalau kita melihat asalnya, campur sari ini dulunya berasal dari seni karawitan dari Jogja, sebuah kesenian tarik suara yang menggunakan gamelan sebagai instrumennya dan suara manusia yang berlaraskan pelok dan slendro. Banyak pesinden atau wanita yang menyanyi pada seni karawitan yang sekarang ini bisa kita temukan seperti pesinden legendaris Waljina, Condro Lukito, dan lain-lain. Bahkan, kesenian ini sekarang tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia, tapi juga dari luar negeri seperti Jepang, Amerika, dan Eropa. Berbeda dengan seni musik kontemporer, seni budaya karawitan di Jogja ini ada pakemnya. Seni budaya karawitan di Jogja ini ada pakemnya. Dan karawitan dari Jogja pada khususnya memiliki sifat sawiji, sengguh, keras, bulat, patriotik, semangat, dan selalu berapi-api. Ciri khas ini disebabkan oleh faktor sejarah, khususnya perlawanan dengan pemerintah kolonial Belanda. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Jika ingin menonton pertunjukan ini, kita bisa datang ke Teater Trimurti Prambanan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Di gedung ini, kita melakukan reservasi untuk pertunjukan pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan sepanjang tahun. Nah, tidak hanya upacara atau adat istiadat saja yang ada di Jogja. Ada beberapa kebudayaan lain seperti dalam aspek seni, di antaranya batik Jogja. Batik yang cukup lama dan bisa menjadi wisata budaya Jogja adalah batik Giriloyo. Karena kepopuleran batik ini, kampung di Jogja ini bahkan kedatangan tamu asing dari berbagai belahan dunia, seperti Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Sudah terbukti bahwa batik ini sudah go internasional. Beberapa batik lain yang tidak kalah terkenal meliputi batik motif ceplok, kaung, parangkusumo, dan batik motif lereng. Begitu kaya kebudayaan Jogja ini, sehingga banyak wisatawan yang sering datang untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Budaya tidak sebatas warisan, peninggalan, dan leluhur, tapi budaya adalah identitas asli masyarakat Indonesia yang harus terus tumbuh subur. Sebagai generasi penerus, sudah selayaknya semangat melestarikan budaya tidak